Si satpam ini langsung ngomong, "Ibu ini dari mana?" Saya ngelihat ada pohon gede banget nih. Satpam ini ngomong? Iya. Kan si Naura ini masih melek. Naura bilang gini tiba-tiba. Sambil kayak matanya ke depan. Terus dia ngeliat lagi kayak gak bisa ngomong, Kak. Monyet Naura, monyet. Terus Naura kayak makhluk itu kerekam di CCTV rumah sakit. Ini mau di zoom. Pohon, terus udah gitu kaca juga bisa jadi portal dimensi. Maaf aku potong, villa itu merinding. Villa itu full kaca. Merinding, sumpah aku merinding. Nanti semakin gede, Naura ini akan gimana dengan sesuatu yang ada di dirinya. Halo semuanya, selamat datang di Haluan Misteri. Sobat-sobat halus sekalian, kali ini gue kedatangan satu orang tamu yang begitu gue mendengar brief ceritanya, gue geleng-geleng kepala, gue gak bisa membayangkan situasi dan kondisi seperti apa yang dia hadapi untuk dia bisa melewati ini semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, di samping gue sudah ada satu orang ibu yang sangat kuat melewati satu misteri yang pernah dia lewati beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Selamat datang, Dea. Makasih, Tadi. Mbak Dea, makasih sudah datang. Ya, sama-sama. Perjalanannya lumayan sampai dengan tempat ini. Terima kasih sudah datang sekali lagi ya. Mbak Dea sendiri hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarku baik. Kabarnya sudah baik ya, alhamdulillah. Oke. Mbak Dea, ya? Tanpa bermaksud untuk mengulang cerita yang pernah Mbak Dea lewati di masa-masa 1 tahun yang lalu, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat teman-teman semuanya untuk bisa lebih berhati-hati ketika datang ke satu tempat atau berperilaku dan sebagainya. Apa yang terjadi saat itu, Mbak Dea? Waktu itu kejadiannya di bulan Maret 2024. Itu tepatnya tuh ya masih di bulan puasa. Jadi kan keluarganya suami ini kalau setiap setahun sekali itu ada kayak nginep di suatu tempat gitu loh, kayak staycation, entah kita di hotel, entah ke villa gitu. Memang rutin setiap setahun sekali. Nah di bulan Februari itu kita nginep nih di suatu villa di daerah Puncak. Ya, Puncak. Aku berangkat itu sama kakak ipar aku. Nah, kebetulan kakak ipar aku itu juga punya anak nih, Mas. Ada 3 anak. Yang paling kecil itu umurnya saat itu 1 tahun. Cewek. Aku berangkat sama adik ipar aku. Dia juga punya anak kecil. Umurnya saat itu masih 1 tahun juga. Terus ibu mertua aku sama mamaku. Nah, aku ini punya 2 anak. Yang satu, si Naura ini umurnya 5 tahun. Yang si adiknya saat itu usianya masih 6 bulan. Masih bayi lah. Jadi tuh villanya bukan yang villa serem, Mas. Enggak, ini villanya tuh benar-benar bagus, indah. Kita kayak disuguhin benar-benar kayak ijo-ijo. Aku kan tahu ya, mana rumput yang dirawat, mana yang enggak. Jadi pas kita masuk, kita injek rumput itu sama ratanya. Dan itu aku tahu banget itu dirawat, itu dipotongin sama penjaga si villanya ini. Terus pohon-pohonnya tuh juga yang pohon-pohon bulat gitu loh, yang kayak digunting-gunting. Jadi terawat. Villanya villa terawat. Karena memang belum jam 2, anak-anak ladaran aja di situ. Mereka main air gitu di kolam renang, kayak cuman kakinya doang di kolam renang. Sampai waktunya kita masuk, kita ucap salam kok saat itu. Jam berapa masuknya? Jam 2. Oke. Assalamualaikum gitu kan. Kita masuk, kita pilih kamar masing-masing. Pas masuk, aku belok ke sebelah kanan, aku di kamar utama. Sampai akhirnya nih, kita masuk kamar masing-masing, aku ke kamar aku, ada ipar aku masuk ke kamarnya, kakak ipar aku masuk ke kamarnya. Pokoknya udah masuk kamar masing-masing, tiba-tiba nih ada ipar aku ngetok-ngetok kamar aku nih, Kak. Ngetok-ngetok kamar aku, terus aku tanya, kenapa deh? Gitu. Terus kata si Denia ini, aku
tidur sini ya sama Caca, anak kita yang umur masih setahun itu kan. Terus dia masuk kamar, ya udah aku bilang, ya udah nggak apa-apa sini aja. Toh juga bapak-bapak ini nggak akan tidur juga kan, pasti akan dia lanjut sampai subuh gitu kan. Udah tuh Kak, tidur, itu benar-benar nggak ada kejadian apa-apa, sampai besok paginya, anak-anak lanjut berenang sampai kita check out, itu benar-benar nggak ada kejadian janggal apapun. Kita check out jam 12 saat itu. Kita lanjut tuh makan di daerah Bogor. Pas kita lagi makan di daerah Bogor, si Denia baru cerita nih. Kak, tahu nggak kenapa semalam adek pindah ke kamar kakak? Gitu. Terus aku tanya kan, kenapa dek? Gitu kan. Itu si Caca tuh anak yang umur setahun, ngeliat perempuan di balik hordeng. Perempuan di balik hordeng? Iya. Dia bilang, mama cewek. Caca takut, dia bilang gitu. Sedangkan mereka di kamar cuma berdua doang. Sebenarnya ya Kak, harusnya aku curiga sih. Kan si Denia ini cuma bilang numpang tidur. Tapi saat malam itu, Denia tuh bawa semua barang-barangnya Kak. Tas-tasnya dia ke kamar aku. Jadi pindah kamar. Emang sampai besok check out pun dia nggak balik ke kamar itu. Terus Denia bilang lah, makanya alasan gue gak mau balik ke kamar itu, gue gak mau, si Caca udah ketakutan di kamar itu. Jadi itu kamar yang di samping kamar mandi. Udah tuh Kak, kita pulang ke rumah masing-masing tuh Kak. Aku ke Lenteng. Nah, keluarganya suami ini memang tinggal di Ciputat, cuman beda blok doang gitu loh Kak. Tapi di daerah sana, jadi aku pisah sendiri ke Lenteng Agung, mereka ke Ciputat kan. Jam 6 sampai rumah, tiba-tiba di grup keluarga ini ada chat. Anak-anakku sakit gitu kan, panas. Anak-anak kan 3 Kak. Yang paling kecil tuh yang cewek itu yang umur setahun itu. Tiga-tiganya tuh sakit. Bersamaan. Wow, oke. Panas semuanya. Kita nggak ketemu dulu ya sampai nanti anak-anak sembuh gitu kan. Nah, si Mbak Asti ini tipe orang tua yang cepet gitu, kayak anaknya sakit nggak nunggu besok, atau mungkin nunggu pagi dulu langsung cek juga, sempat cek lab juga nih anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini nggak ada, pas dicek ini nggak ada sakit apa-apa juga Kak. Emang panas aja, nggak ada sakit penyerta kayak pilek, batuk, muntah-muntah atau BAB. Cuman saat itu kita mikirnya gini Kak, kan udara di puncak itu dingin kan, jadi kita mikirnya kayak, oh mungkin anak-anak capek, terus berenang, mungkin masuk angin. Kita tuh sama sekali nggak ada arah yang kemana-mana Kak saat itu. Mikirnya masih logis tuh masih logis. Terus anak yang Basti sembuh, si Denia nih Kak lanjut 3 hari kemudian ada ipar aku. Berapa lama sakitnya si keluarga yang pertama ini? 3 hari deh, 3-4 hari. Aku lupa ya, pokoknya sekitar berhari-hari juga kok Kak. Terus si Denia gantian nih di grup. Gantian nih Caca sakit, badannya panas banget, dia bilang gitu. Berarti minggu ini kita nggak ketemu dulu ya. Sampai anak-anak sembuh baru kita ketemu. Jadi tuh kan setiap Sabtu Minggu kita memang intens ya Kak, pasti kumpul di rumah mama mertua. Tapi karena masing-masing punya anak kecil, jadi kalau salah satu sakit kita nggak akan ketemu karena takut menularkan, gitu kan. Ya udah cepat sembuh ya, gitu kan. Caca itu sakit Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu nggak ada kabar sembuh atau gimana. Si giliran anak aku nih yang sakit. Si Naura di hari Sabtu itu sakit. Aku info kan. Ya giliran kakak Ola nih sakit. Doain ya biar cepat sembuh. Aku bilang gitu kan. Terus iya cepat sembuh ya kakak Ola gitu. Sabtu si Naura ini masih panas. Aku mikirnya ya iya memang udara di sana tuh dingin. Terus kolam renangnya tuh bukan kolam renang hangat. Kolam renangnya pun dingin. Aku masih mungkin enak masuk angin gitu kan. Aku masih mencoba pakai tradisional, tapi tetap aku kasih obat penurun demam Kak, langsung aku kasih obat penurun demam, tapi aku masih pakai tradisional. Aku parut bawang merah. Aku balurin di badannya si Naura, aku pakai daun jarak di perutnya. Aku masih pakai tradisional gitu loh Kak. Biasanya anak ini cuma cocok sama satu merek penurun demam ini. Biasanya kalau dia habis minum ini, turun panasnya. Ini sampai besoknya lagi nggak turun Kak. Kita cek lagi masih di 39 Kak. Wow. Masih 39. Aku kasih lagi nih Kak obat penurun demamnya. Jadi aku kasih 3 kali sehari. Aku kasih, kok nih anak nggak turun-turun ya panasnya, pikir aku gitu kan. Sampailah nih Kak di hari itu hari Minggu ya, di hari Senin aku kayak mulai perasaan aku nggak enak gitu kan, kayaknya nih anak harus dicek lab deh. Aku takutnya ada sakit yang mungkin nggak bisa kita terdeteksi gitu. Kita pengen si Naura ini ketahuan aja kayak sakitnya dengan dicek lab itu, dicek darahnya. Di hari Senin itu kita coba ke rumah sakit di daerah di Jagakarsa.
Rumah sakit pertama. Dicek lab, tapi itu si Naura masih mau minum ya. Naura masih mau minum, tapi memang makan. Aku mikirnya, oh ini anak nggak mau makan, mungkin lidahnya pahit. Kan kita kalau sakit, lidahnya pahit kan. Aku nggak mikir gimana-gimana. Dicek lab, hasilnya keluar, ibu ini nggak kenapa-napa ya, nggak ada virus terdeteksi, nggak ada bakteri terdeteksi. Boleh pulang ya Bu. Nah si perawatnya tanyakan, masih ada obat penurun demam kan? Aku bilang, iya ada. Aku bilang gitu. Jadi, anak kamu rewel nggak saat itu? Enggak. Nggak nangis, nggak rungsing? Enggak, diem aja, sakitnya diem aja kan. Terus di hari Senin itu, dia udah mulai nggak mau makan, nggak mau minum, udah nggak mau main HP. Oke, kita pulang, masih panas tuh Kak. Sampai di hari Kamis, aku coba cek lab lagi di rumah sakit yang sama memang. Karena pikiran aku kan kalau di rumah sakit yang berbeda, nggak ada historinya Naura kan. Kalau di rumah sakit itu, udah tahu nih, udah pernah kesini di hari Senin. Aku ke sana karena di subuh itu Naura udah mulai aneh. Dari malam tuh udah aneh ya Kak. Naura kan tidur tuh sukanya ketengkurap, terus peluk guling gitu. Ini tangannya gini nih Kak. Naura umur berapa saat itu? 5 tahun. 5 tahun. Terus tangannya begini. Gini nih. Aku bangunin suami kan. Yang kok gitu yang tidurnya gitu. Terus kata suami, mungkin maunya kayak gitu kali mah gitu kan. Aku coba gini nih Kak. Aku coba singkirin gitu kan. Tapi dia balik lagi. Itu udah mulai nggak mau buka mata. Itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu udah nggak makan, udah nggak minum Kak. Nah, dikasih, mau disuapin, udah nggak mau. Enggak, sampai kita tanya mau makan apa. Dia nggak jawab. Udah mau main HP, udah lemes gitu kan. Nah, aku mikirnya saat itu, anak gue kalau makin lama gue nggak bawa ke rumah sakit, dehidrasi. Kita coba bawa rumah sakit. Kenapa Bu anaknya? Aku bilang, masih panas gitu kan. Tapi kemarin ini hasil labnya nggak kenapa-napa kok Bu, nggak ada virus, nggak ada bakteri. Terus ditanya kan, ada penyakit penyertanya nggak? Nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada berak-berak, nggak ada muntah-muntah, nggak ada. Dan anak ini nggak habis jatuh. Kebetulan aku IRT, jadi aku tahu kegiatan anak aku seharian tuh, aku tahu. Dia makan apapun aku tahu, karena memang yang masak tuh aku. Jadi aku akan tahu ketika anak aku sakit, akan aku koreksi salahnya di mana. Itu nggak ada sama sekali jatuh, dan nggak ada sama sekali dia salah makan. Sampai di sana dicek lab ulang, hasilnya bagus. Jadi untuk dirawat pun nggak bisa di rumah sakit ini, karena memang hasilnya bagus Kak. Jadi kayak bingung dirawat kenapa. Tapi aku bilang ya udah infus aja. Aku bilang tuh anak ini butuh infus karena dehidrasi. Kalau kita cross check di bulan Maret itu, pneumonia itu lagi marak banget. Di mana-mana. Jadi rumah sakit di Jakarta itu full. Pneumonia marak sama sakit muntaber di bulan Maret itu lagi marak banget Kak. Kalau kita boleh cross check, kita cek di bulan Maret itu lagi marak banget sakit anak-anak dimanapun rumah sakit penuh. Di situ aku nggak bisa dapat kamar. Aku bilang, perawatnya bilang coba Bu cari rumah sakit yang memang ada kamar kosong. Gitu. Akhirnya kita coba telepon teman aku yang kerja di rumah sakit lumayan besar di daerah Jakarta Selatan. Jadi melalui bantuannya dia lah, istilah kata tuh biar gampang masuk. Kita pindah rumah sakit tuh di hari Kamis, nyampe di jam 12 siang, jam 11 siang. Nah rumah sakit ini nih karena rumah sakit cukup besar, pas kita masuk dia nggak nanya, dia cuma nanya kenapa Bu anaknya. Aku cuma bilang udah nggak mau makan, nggak mau minum. Oh iya panas banget nih badannya. Jadi dia membelakangkan pendaftaran, dia langsung penanganan ke anakku. Anak aku diinfus itu posisinya udah sadar, masih sadar tapi tatapannya udah kosong. Ya aku pikirnya ya lemas aja karena orang nggak masuk makan nggak masuk minum pasti anak-anak ini akan lemas kan Kak. Diinfus karena memang ruangan penuh, kita itu transit di UGD selama 3 hari Kak. Kamis, Jumat, Sabtu. Wow. Di hari Kamis ini kita tiduran di ruang UGD. Aku kan masih ada bayi ya Kak. Aku masih ada bayi waktu itu. Aku masih ada bayi. Terus aku juga nggak bisa ninggalin Naura. Emosi aku kalau cerita ini nggak bisa. Terus aku bilang saat itu mungkin kalau udah masuk infus anak ini akan sadar. Jam 11 aku tunggu sampai jam 1 anak ini nggak sadar kan. Aku WA suami kan hanya boleh 1 ya Kak di UGD, yang lain tuh di luar. Jadi mama,
bayi aku sama suamiku tunggu di depan rumah sakit itu. Aku di kamar UGD, di ruangan UGD berdua sama Naura. Terus jam 1 itu aku mulai chat suami, kok Naura nggak bangun-bangun ya? Terus suami masih mikir, ya kan lemes yang gitu, biar aja dia tidur dulu gitu kan. Terus kamu pulang aja, dia bilang itu. Karena aku masih ada bayi, aku juga kayak kalau ini bayi lama-lama di rumah sakit akan terpapar virus gitu kan. Akhirnya aku pulang, Kak. Aku pulang, jam 6 aku WA-an lagi sama gantian mamah yang jaga di dalam, mah gimana gitu. Naura masih nggak sadar, Kak, udah ngompol di kasur gitu. Kok aku bilang kok separah ini ya, Kak. Jadi aku pulang juga perasaan aku berkecambuk gitu, kayak harusnya gue yang sana gitu kan, tapi juga ada bayi gitu kan. Terus sampai akhirnya besok aku balik lagi tuh, Kak. Aku balik, itu anak masih remaja. Sebagai orang tua, ngeliat anaknya kayak gitu, gak mungkin gak sedih, gak mungkin gak hancur gitu kan. Terus itu hari Jumat ya, Kak. Terus akhirnya di hari itu aku putuskan untuk sewa tempat tinggal sementara dekat rumah sakit itu. Karena aku mikirnya, kalau aku pulang pergi dari rumah sakit ke rumah aku, itu bakalan fisik aku capek, pikiran aku juga capek, sampai akhirnya udahlah yang nggak apa-apa gitu kan, kita tinggal di situ aja dulu. Maksudnya kan aku juga pumping, jadi aku bolak-baliknya nggak terlalu jauh ke Lenteng Agung gitu kan. Di hari Kamis itu sama, dia nggak sadar, Kak, sama sekali, udah merem aja, tapi itu udah mulai hitam sininya ini, Kak. Udah mulai ikut, ini tuh udah kering, karena kan nggak mau minum ya, Kak. Cuman aku masih usaha tuh, Kak, kayak sedotan aku giniin kan masih ada sisanya tuh, Kak. Terus aku gini-giniin biar nggak kering banget gitu kan. Terus kata mama, udah, Kak, si adek kasihan, mbak ini kasihan kan kalau selalu kita ajak ke sana. Pulang aja, nanti kalau ada apa-apa mama info gitu. Cuman kayaknya aku akan merasa bersalah kalau aku ninggalin anak ini gitu kan. Jadi akhirnya aku di rumah sakit, mama yang di tempat tinggal sementara itu sama si adek. Cuman si adek ini juga rewel, maunya sama aku gitu kan. Itu hari Kamis, hari Jumat. Nah, ini dari Sabtu nih, Kak, aku balik lagi ke rumah sakit itu. Terus seminggu nih sakitnya? Seminggu. Aku balik ke rumah sakit itu, aku kayak berharap melek aja deh matanya, sadar aja deh dulu gitu kan. Kayak aku duduk, sampingnya kan Naura, kayak bangun gitu kan, ini mama datang gitu. Terus kayak minta maaf gitu loh, Kak, kayak kenapa ya gitu, kayak lebih ke minta maaf, kayak mungkin gara-gara gue pergi mana gitu, gue yang salah gitu. Jadi orang tua sengaja sadar aja gitu. Aku lagi mikir anak ini melek, gak lama perawat itu visit, Kak, datang. Ngeliat keadaannya orang kayak gitu, yang gak mau makan, gak mau minum, gak mungkin kan, Kak, rumah sakit akan diem aja kan. Dia bilang kalau anak ini sampai nanti siang gak makan dan gak minum, mau gak mau tuh bakalan masuk selang gitu loh, Kak, yang buat langsung ke perutnya. Hidung itu kan? Iya. Nangis aku makin pecah kan, Kak. Karena aku mikirnya si Naura kan masih 5 tahun ya, Kak. Yang dimana kalau dimasukin selang itu pasti bakal ada infeksi, entah di tenggorokan, entah ke lambungnya gitu ya. Kan panjang banget kan, Kak. Nah, di saat aku lagi nangis, aku tuh memang ada satpam yang bolak-balik di depan, di kaki aku gitu loh, Kak. Kayak dia mondar-mandir aja gitu. Cuman mungkin ini satpam mau negor aku juga nggak enak gitu ya, Kak. Kayak mulainya dari mana gitu kan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk negor aku dan mama. Selamat siang menjelang sore, kata si satpam itu kan. Kenapa ibunya nangis aja gitu kan. Aku tuh masih yang nggak ngeh dia ngomong, nggak notice dia ngomong ke aku, karena aku kayak nangisin si keadaan Naura aja tuh, Kak. Ya. Akhirnya mama yang ngejawab satpam ini cucu saya udah seminggu nggak makan dan nggak minum gitu kan. Jam 2 nanti mau dimasukin selang, dia bilang gitu. Ini mamahnya, mama ngejelasin ini mamah, ini aku neneknya gitu. Si satpam ini langsung ngomong, ibu ini dari mana? Saya ngelihat ada pohon gede banget nih. Satpam ini ngomong? Iya. Ibu dari mana? Dia bilang. Saya nggak
pohon gede banget gitu. Anak ibu nggak di sini. Anak ibu nggak di sini. Anak ibu jauh di bawah di sana. Satpam itu cuma ngomong gitu saat itu ke aku. Aku masih nggak nanggepin dia ngomong, Kak. Aku masih melukin Naur aja gitu. Jadi si satpam ini izin ke mama, saya boleh nggak pegang kepalanya cucu ibu? Dia bilang gitu. Terus mama kayak, oh iya Pak, silakan. Terus dia langsung kayak permisi ke aku, permisi ya Bu, saya izin pegang kepala anaknya. Kan Naura gini, di belakang Naura gini, ini aku, si satpam ini megang kepalanya si anak aku kan, dipegang. Naura tuh nggak sadar sama sekali Kak, dipegang pas sampai di dada tuh Naura kayak gini. Dia melek Kak, dia melek gitu. Dia melek. Terus sampai kaki si satpam ini langsung mencari botol. Bu botol mana ke mama aku, dia bilang gitu. Diambil botol yang ada di sekitar itu, ditaruh dah di situ sama dia. Dia bilang, ini yang mau anak ibu banyak, yang ikut anak ibu banyak. Nanti kalau udah dapat kamar, saya bersihin total ya. Dia bilang gitu kan. Si sampai ngejelasin, si anak aku ini ngomong, tapi kan emang si Naura ini dibikinnya pertama nggak sadar, nggak mau makan, nggak mau minum, terus nggak bisa ngomong Kak. Dia bilang aku lapar, dia bilang gitu. Nah saat itu Naura makan banyak banget Kak. Yang makanan kemarin banyak itu dia nggak mau makan, itu dia langsung minta itu sereal. Dia tuh suka sereal Hanistar, namanya Hanistar. Dia makan tuh banyak banget Kak. Makan lapar banget, lagi makan banyak, tiba-tiba hilang kesadaran lagi Kak. Setelah makan? Lagi makan. Oh lagi makan. Lagi makan, tiba-tiba dia tidur lagi Kak. Terus satpam ini bilang, Bu ini nggak bisa dibersihin di sini. Nanti kalau dapat kamar, saya bantu, saya bersihin anak ibu secara total. Dia bilang gitu kan. Dia bilang, saya memang orang medis Bu, tapi di dunia ini ada medis, non medis dan alternatif. Anak ibu ini sakitnya non medis. Dia ngomong gitu. Oke. Tapi kan aku masih ambigu ya Kak. Kayak pikiran aku tuh kemana-mana, non medis. Kenapa nih anak gue, apa ada yang jahat sama gue sama suami gue gitu kan? Kenapa nih kok bilangnya non medis gitu? Tapi kan seenggaknya aku udah dapat jawaban kalau si Naura ini memang bukan sakit secara medis. Sakitnya memang non medis menurut si satpam ini. Sabtu malam itu si Naura sama aku sampai kita dapat kamar di jam 18.30. Kita naik ke lantai 16. Wow. Aku dapat di kamar itu, terus Naura masih belum sadar. Belum sadar. Sadarnya pas dipegang itu aja. Makan terus sampai malam pun, sampai besoknya gak sadar. Gak sadar lagi. Itu udah hitam banget. Gitu. Terus kita naik ke lantai atas, kata suami, Mama pulang deh gitu. Gantian aku yang pulang. Nah, aku tuh tipe orang sebenarnya penakut Kak. Aku takut banget, tapi saat itu rasa takut aku itu hilang. Aku jam 12 pulang lewatin parkiran rumah sakit itu, ngelewatin ruang ICU, ngelewatin ruang kamar jenazah, itu hilang rasanya Kak. Itu kalau jam 12 malam itu lorong rumah sakit itu udah sepi banget Kak. Itu udah nggak ada rasa takut Kak. Hilang semua rasa takut. Aku pulang ke penginapan aku buka pintu, terus mama langsung nanya, kakak udah makan belum? Aku jawab belum. Makan Kak. Kalau kakak nggak makan, nanti kakak ambruk juga, kakak sakit juga. Aku nggak ada rasa mau makan juga saat itu Kak. Terus kata mama, udah Kak, Naura udah nggak apa-apa, udah tahu jawabannya, kata mama gitu. Mama nanya, kakak udah sholat belum? Kalau belum sholat Kak, kata gitu. Itu juga aku pas sampai penginapan itu rasanya tuh gelisah banget Kak, ninggalin si Naura ini gelisah. Nah, suami aku ini saat itu juga di WA, di telepon, itu nggak angkat Kak. Jadi kan aku tanda tanya, ini anak gue kenapa nih, anak gue kemana, kok nih laki gue di telepon di WA, nggak ada kabar. Nggak ada respon. Akhirnya aku sholat, terus aku usulin ya untuk anak aku doanya, aku merem Kak. Setelah sholat aku merem, aku minta kayak, mungkin gue salah, mungkin gue terlalu jauh gitu ya. Aku minta maaf saat itu, minta maaf kayak sembuhin anak aku gitu, kasih kesempatan gitu. Aku lagi sholat gitu ya Kak, tiba-tiba nih Kak, aku sampai sekarang juga nggak tahu ya Kak, ini apa aku halusinasi atau gimana. Di sela-sela sholat aku tuh
kebayang Naura dibawa sosok gede kayak digendong, tapi Naura tuh udah dada ke aku, Kak. Aku sampai sekarang kayak, oh mungkin gue capek, gue belum makan, mungkin gue halusinasi gitu kan. Cuma saat itu tetap aku panik, aku buka-bukan aku bilang, mama nggak bisa, kakak harus ke rumah sakit sekarang, takut kenapa-napa. Karena nih takutnya si suami, takutnya Naura kenapa-napa, si suami nggak mau ngabarin, takut aku panik gitu kan. Iya. Pertama, gak bisa kak kalau malam ini kakak ke rumah sakit. Jadi rumah sakit ini terkenal sama rawan begalnya dari jalan rumah penginapan aku ke rumah sakit ini tuh rawan begal, Kak. Jadi mama kayak besok subuh aja balik ke rumah sakitnya. Sekarang tahan aja dulu tidur, kata mama gitu. Tapi tetap Kak, aku nggak bisa tidur, Kak. Aku kebayang-bayang. Jadi kalau setiap aku merem kayak denger Naura kayak ketawa-tawa kayak mungkin aku tahu aku capek gitu kan, kayak mungkin gue halusinasi nih gitu kan, kangen sama Naura gitu kan. Terus karena aku tahu non medis, malam itu aku coba nelfonin orang-orang yang memang percaya sama hal-hal di luar nalar ya Kak. Aku ngechat beberapa kerabat, mama juga bantu ngechatin orang-orang yang memang punya kenalan ustadz atau orang pintar yang bisa dibawa ke rumah sakit itu. Sampai akhirnya saat itu ya Kak, totalnya tuh ada 8 ustadz campuran sama orang pintar dan 1 satpam ini, jadi ada 9. Itu alhamdulillah juga satpam ruangan di rumah sakit juga baik banget, alhamdulillah tuh baik banget, kayak rezeki banget gitu. Jadi kan jam jenguk itu jam 5, tapi karena tahu si Naura sakit non medis, jadi kalau setiap kita bawa ustadz atau orang pintar di jam berapapun itu juga boleh masuk Kak. Kayak menurut aku rezeki dimudahkan banget gitu, karena si satpam UGD ini udah pesan ke satpam itu kayak anak ini sakitnya non medis gitu kan. Terus langsung minta izin kalau ada kerabatnya atau yang gimana mau masuk diperbolehkan aja, tapi memang bener diperbolehkan kan di jam berapapun boleh masuk. Sampai di hari Minggu, tetangga aku itu namanya Kamaya. Jadi malam itu dia bilang gini, pas si sahur itu ya Kak, kan itu kejadian puasa. Jadi jam 4, jam 3 aku nelfon orang tuh orang-orang pada siap-siap mau sahur. Ya udah deh, nanti gue minta tolong sama ustadz gue, kirimin nama anak lo, bintinya siapa, nanti dibantu. Dibilang gitu, lu nggak usah nangis, lu nggak apa-apa, lu nggak usah nangis, nggak usah panik, gue bantu, dibilang gitu. Sampai akhirnya nih, aku sebutin lah nama anakku, binti papahnya. Nah, besok paginya, di hari Minggu itu, si Kamaya itu udah nyampe ke rumah sakit. Nah, si Kamaya itu langsung bilang gini, Dek, lu dari mana? Dia bilang gitu. Ustadz gue ngeliat pohon gede banyak banget nih. Sama omongannya. Dari semua orang pintar ustadz yang jawabannya, kan aku kalau orang datang, otomatis aku pernah nggak tahu dulu dong. Kayak, lu tahu nggak sebenarnya anak gue kenapa gitu. Tapi jawaban yang sama di antara 9 orang itu cuma Pak Kosim sama si ustadznya si Kamaya. Pak Kosim ini adalah? Satpam. Oh, satpam ini namanya Pak Kosim, oke. Terus ustadz gue ngelihat sosok gede, ini genderuwo. Anak lo ini di kerajaannya genderuwo ketahan di sana. Jadi aku langsung mikir, oh jawabannya sama nih sama si satpam ini, gitu kan. Akhirnya dia bawa air saat itu. Dia ini siapa? Maya? Kamaya itu bawa air. Naik ke atas, aku izin sama satpamnya, Pak maaf izin masukin teman saya ke dalam gitu. Oh iya Bu, silakan gitu. Karena tetangga, otomatis si Kamaya ini tahu si Naura tuh tipe anak yang gimana. Kaget dong Kak, ngeliat keadaannya Naura yang saat itu. Saat itu kebetulan Nauranya lagi sadar. Lagi melek, tapi kosong. Dia kayak natap cuma satu arah, kayak dicoba dipanggil kan, kayak Ola, ini mamanya Iqbal gitu. Ola nggak ngerespon. Jadi kan aku namanya Naura, kalau orang-orang terdekatnya dia manggilnya Ola. Jadi ini mamanya Iqbal, dia nggak ngerespon. Terus suaminya cuma ngeliat kan, ya ini mah benar nih kata dia gitu kan. Udah nanti coba aja dimasukin air dari ustadz, ditetesin aja, seenggaknya netes ke dalam badannya, sama lu usap ke mukanya dia. Sambil dibacain sholawat sama nama anak lo dan binti papahnya. Bilang gitu kan. Aku coba aja lah Kak saat itu, kita ikhtiar aja lah Kak. Aku coba gitu. Terus mereka udah pulang nih Kak. Aku sama Naura itu hari Minggu ya Kak. Lagi berdua.
kan si Naura ini masih posisi masih melek. Naura bilang gini tiba-tiba, sambil kayak matanya ke depan, terus dia ngeliat lagi kayak gak bisa ngomong Kak. Aku kan mencerna ya kan anak ngomong apa, tapi berkali-kali ngomongnya aku sebutin gitu, apa Naura apa gitu, monyet, karena kan aku tahu jawabannya nih, sosok tinggi besar kayak berbulu, apalagi kalau bukan Naura nyebutnya monyet gitu kan Kak, kayak monyet Naura monyet, terus Naura kayak jadi dia bisa mendengar tapi untuk ngomong susah. Gak bisa. Sampai akhirnya tuh di jam 5 sore keluarganya suami itu datang dari Minggu. Nininya, kakak ipar aku, adik ipar aku. Kita kan semua deket ya Kak, intens gitu, kayak saling sayang, saling cinta satu sama lain gitu. Pas mereka datang pun, mereka tuh kaget Kak, ngeliat Naura nggak kenalin satu pun dari mereka. Jadi emang saat itu kayak temanku kayak, gue juga Naura ya, itu aku nggak bolehin. Aku nggak mau banyak pertanyaan, kayak kenapa anak lo gitu. Aku mengkat mereka yang mau. Bukan aku kayak, gue nggak mau banyak pertanyaan, gue nggak mau banyak pikiran, kayak udah lu doain aja. Jadi aku saat itu cuman kayak suka update kayak, teman-teman minta doanya ya untuk Naura Al-Fatihah, Naura binti. Aku sempat setiap hari update kayak gitu, kayak Al-Fatihah untuk anak aku gitu. Kayak minta doa dari orang-orang aja gitu. Tapi kalau buat mereka jenguk, aku nggak perbolehkan aku nggak siap kayak mereka kayak nanya nanti kenapa anak lo gitu, aku nggak mau gitu Kak. Nah si Nininya kan kayak Naura nih Nini gitu, Naura nggak respon tuh Kak. Naura nggak respon. Terus Naura kan deket banget ya Kak sama adik ipar aku. Jadi sebelum adik ipar aku ini punya anak, si Naura kayak anaknya dia gitu, kemana-mana ikut gitu Kak. Dibeliin lah kayak makanan kesukaannya dia. Nanti Nia bawa ini gitu kan. Itu dia nggak respon. Disebutin lah, Naura bunda bawa ini, bunda tuh kakak ipar aku. Naura bunda bawa ini nih mainan gitu kan. Nggak respon Kak, kayak cuma diem aja gitu. Mereka tuh kayak udah nangis kan, kayak kok bisa separah ini sih gitu kan. Kok bisa sejauh ini gitu kan, kayak semuanya juga kaget juga kan. Nah, karena keluarga besarku tahu sakitnya non medis, si adik ipar aku ini suaminya coba pencet jempol kakinya Naura. Dibacain lah sama dia ayat kursi. Naura tadinya santai ngeliat gini, tiba-tiba ngeliat ke kakinya kayak melotot, kayak minta lepasin nggak kaki gue gitu. Terus kayak sama si adik ipar gue kayak makin dipencet, terus kayak makin dibacain ayat kursi sebanyak-banyaknya kan. Tapi Naura kayak narik kakinya gitu, kayak minta udah jangan kaki gue jangan apa-apain gitu. Nah ternyata si Denia ini juga mencoba itu. Jadi Naura bisa santai kalau kakinya dipencet gitu, dia bisa melototin orang yang mencet kakinya itu Kak, dibicarain gitu kan. Sampai akhirnya tuh mereka pulang kayak menguatkan aku lah. Insya Allah ya Naura nggak apa-apa, Naura kuat, Naura anak baik gitu. Mereka datang jenguk sama kayak nguatin gitu, kayak ini cobaan keluarga kita gitu, lewatin gitu kan. Mereka pulang. Aku sama Naura lagi kan Kak. Sama Naura lagi. Terus di jam 11 malam itu si satpam ini ke ruangan aku. Terus kayak langsung nanya kayak, ada kejadian apa hari ini Bu gitu kan. Terus aku bilang, anak aku nyebut monyet Pak, monyet gitu kan. Iya kan Bu, lihat ya Bu, anaknya lihat ya gitu. Padahal katanya kalau bulan puasa itu setan tuh dikunci ya di rantai. Dia buktinya ketangkap CCTV. CCTV? Iya. Jadi makhluk itu kerekam di CCTV rumah sakit. Ini mau di zoom. Ini yang nggak aku lingkarin. Ini yang aku lingkarin. Ini CCTV dari rumah sakitnya? Iya. Jadi di mana CCTV itu tertangkap di malam itu juga di hari Sabtu malam di saat aku pulang ke tempat penginapan aku nggak bisa tidur. Jadi ternyata kata suamiku, di malam itu Naura lagi tidur, tiba-tiba kebangun, dia duduk, terus dia kayak ngeliatin ke satu arah. Gini, dia coba dipanggil sama suamiku, kakak, ini papa, kak ini papa gitu. Si anak aku nih sama sekali nggak nengok, sampai suara papanya kayak agak keras kayak, Naura, ini papa gitu, ini papa.
Si Naura sekalinya nengok itu kayak itu matanya gede banget ngeliatin ke papa kayak melotot. Saat itu suami tuh kayak ada rasa takut dong Kak. Tapi kalau dia kabur kan juga nggak lucu kan. Jadi dia bertahan di situ aja gitu diem kayak Naura tidur ya, Naura tidur ya. Tapi ini anak tetap nggak mau tidur sampai kata papahnya sampai azan subuh Naura baru bisa tidur lagi. Jadi di mana CCTV itu tertangkap di malam itu di mana aku nggak bisa tidur dan melihat Naura dada-dada sama. Ternyata makhluk itu datang di kakinya Naura. Yang pas tadi kamu lagi sholat itu ya? Makhluk itu datang. Apa yang terjadi kemudian? Naura nggak sadar lagi Kak sampai besok. Jadi di jam 11 itu, kan itu kan dijelasin Pak Satpam itu kan. Ternyata di malam itu, makhluk itu tertangkap kamera, dan ternyata batin aku nyambung sama anak aku. Di mana makhluk itu datang, di mana aku gelisah sama anak aku, takut anak aku dibawa sama dia gitu kan. Di jam 11 itu anakku di ruqyah. Jadi pas di ruqyah, dibukalah nih hordengnya Naura gitu. Otomatis di jam 11 malam kita buat kegaduhan di rumah sakit, otomatis yang depan bakal ngintip kan. Kayak ada apa gitu. Dia sempat ngintip gitu. Terus ditutup lagi. Sampai akhirnya si satpamnya kayak megang kepala anak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dibacain ayat-ayat. Naura kan gak sadar Kak. Tidur aja. Aku tuh saat itu gak kepikiran untuk ngerekam, untuk mendokumentasikan. Gak ada. Karena apa? Badan aku kaku ngeliat itu rekaman CCTV Kak. Makhluk itu ketangkap, terus aku ngeliat anakku di ruqyah lagi kan sama dia. Aku tuh ngeliatnya kayak berapa kali dibuang kepala kaki masuk botol, buang kaki masuk botol. Nggak lama kemudian anakku sadar, makan lagi Kak. Sadar. Lahap. Kayak gimana sih orang yang lapar banget Kak. Dia makan tuh Kak, dia makan bawaan dari tantenya, terus makan sereal juga, pokoknya makan puding, pokoknya dia makan tuh kayak orang lapar gitu. Kan ini si satpamnya udah pulang udah saya ruqyah, dia bilang nanti ini yang di botol saya buang ke kali. Kebetulan rumah satpam ini di Rawabadak Jakarta Utara, jadi dia menghanyutkan di aliran kali di sekitar sana, yang otomatis kali itu menyambung di satu laut di daerah Jakarta Utara. Lagi enak-enak makan, Naura minta minum. Kan kalau di rumah sakit deket bangku itu ada meja yang untuk Naura makan. Nah, di atas meja itu tuh banyak banget air Kak, dari orang-orang pinter, dari ustadz, siapapun yang ngasih aku taruh aja. Kan untuk aku kasih ke anak aku kan. Terus Naura minta minum, aku kasih minum, Naura bilang darah. Sampai sekarang nih ya, aku sama suami aku nggak tahu jawabannya. Yang dilihat Naura itu darah sehingga Naura nggak mau minum, atau Naura mau minum darah. Aku nggak tahu, aku nggak dapat jawabannya karena aku juga nggak mau mengorek. Karena Naura udah sembuh, aku nggak pengen kayak waktu itu Naura minta darah atau mau minum darah atau nggak darah. Aku nggak mau mempertanyakan itu. Jadi sampai sekarang ini pertanyaan besar antara aku sama suami. Sampai akhirnya kan suami kan di bawah kan lagi beli makan sama minum untuk aku. Aku bilang, yang beli lagi deh minum untuk Naura karena si Naura ini nggak mau minum minuman yang ada di meja. Pas papanya datang pun dia tetap ngomong darah. Sampai akhirnya Naura tidur dalam keadaan tidak minum. Besok paginya si satpam ini sempat bilang, aku lupa, Bu, jangan kaget ya kalau besok ada yang datang mencari keluarganya yang saya tangkap. Dia bilang, lagi anak-anak nonton, Naura ngomong ke aku, berbisik lagi ke aku. Kan Naura ini kan pelo ya Kak, pelo tuh gak bisa ngomong, tapi dia ngomong kayak, Mama, mereka datang lagi, itu cepet, kayak panik, gitu, kayak mereka datang lagi gitu. Sambil si Naura itu kayak ngeliat ke sekitaran dia gitu, kayak memastikan kayak, gitu Kak, sambil ngeliat kayak gitu kan. Terus, aku kan takut ya Kak, karena anak udah sadar, aku takut anak ini ditarik lagi gitu loh Kak. Aku telepon satpam ini, Pak, tolong ke kamar saya sekarang. Belum bisa Bu, saya lagi piket. Nanti saya datang ke atas ya. Sementara anaknya ditutup aja matanya, pakai kain kek. Kalau nggak ada kain, pakai tangan ibu aja. Ditidurin aja anaknya sampai saya datang. Dia bilang gitu. Akhirnya nunggu satpam itu datang, matanya anaknya emang aku gini ini Kak. Tapi
Tapi Naura kadang kepo, kayak nurin tangannya aku kayak pengen ngeliat. Dia memastikan kayak semalam nih makhluk udah nggak ada, kok dia datang lagi gitu, kayak kok dia datang lagi gitu kan. Sempet kayak maksa mau ngeliat tapi aku tetap giniin kan. Terus ada satpam ini, Bu nanti kita bersihin total di rumah ibu. Kalau ada yang energi negatif di antara keluarga ibu akan muntah. Jadi di hari Senin itu sorenya aku pulang. Malamnya satpam itu datang ke rumahku. Mengruqyah Naura dan aku dapat jawaban kenapa dari antara anak-anak ini kenapa makhluk itu mau sama Naura. Karena memang Naura ini punya keturunan dari almarhum papanya suami aku. Dia bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Jadi kayak makhluk ini beranggapan, lu bisa ngeliat gue kan, lu bisa interaksi sama gue kan. Sedangkan anak-anak lain diajak ngomongnya kan, diajak bercandanya gak bisa tektok sama makhluk ini. Cuman panas aja badannya. Mungkin si anak kayak anaknya kakak ipar aku, ada ipar aku ngeliat, tapi saking takutnya dibikinnya panas gitu. Tapi kalau Naura kan tektok sama dia, bisa melihat. Terus kayak katanya si satpam ini, sampai gede pun ini nggak akan bisa ditutup karena faktor keturunan. Satpam ini cuma pesen Naura ini dijaga moodnya. Jangan kayak bikin Naura yang sedih-sedih banget. Jangan bikin Naura yang marah-marah banget. Jadi kalau misalnya itu kejadian di Naura, makhluk itu akan menguasai Naura kayak ya udah kalau misalnya orang tua lu cuma bisa bikin lu sedih, bisa lu bikin lu marah, lu main aja sama gue, lu sama gue aja gitu. Jadi kita sampai sekarang menjaga moodnya anak ini Kak. Jangan sampai ada kesempatan makhluk itu menguasai si Naura. Tadi kan diceritain yang tertangkap sama CCTV itu tadi pas aku lihat bentuknya hitam segala macam. Itulah si genderuwo yang dimaksud itu. Oke. Kemudian itu kan ditangkap sama dan ditaruh di botol. Terus malam sebelumnya si Pak Kosim bilang akan ada yang datang nyariin. Terus besokannya Naura kayak mereka datang lagi, mereka datang lagi. Yang datang lagi itu siapa? Ini kalau satu makhluk yang nempel, urusannya selesai. Ini anak, bapak, ibu, nenek, kakek, itu rumahnya mereka, Kak. Di villa itu rumahnya mereka. Para genderuwo ini? Iya. Jadi saat malam itu yang datang nemuin Naura, ya mereka yang ketangkap. Yang ketangkap ya bakal mencari keluarganya yang ditangkap sama si Pak Kosim ini. Gitu Kak. Nah sampai akhirnya semuanya ditangkap. Yang terakhir itu di rumah aku dibuangnya. Yang terakhir itu dapat satu makhluk dibuang sama Pak Kosim. Jadi aku ingat banget ya, dibuang ke botol. Terus ditaruh di kardus, dilakban, disundut-sundutin rokok biar tetap kan ada botol, ada kardus, ada lakban, biar tetap menganyut ke dasar laut. Oh, supaya tenggelam. Iya. Oke, jadi yang datang berikutnya itu ya mungkin kakeknya, bapaknya genderuwo itu segala macam. Wow. Oke, itu total berarti kurang lebih 10 hari di rumah sakit. Enggak dong Kak. Kan mulai sakitnya di hari Sabtu. Masuknya Kamis. Kalau total sakitnya seminggu, tapi masuk rumah sakitnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Dokter-dokter yang datang juga tidak bisa menjelaskan apa-apa tuh ya untuk memeriksa? Karena si Naura cuma diinfus doang, dia nggak dapat obat minum, nggak dapat obat apa-apa. Cuman penurunan demamnya aja. Tapi setelah diruqyah itu udah nggak panas kan Kak? Di hari Minggu itu, di hari Sabtu itu siangnya tuh panasnya udah mulai menurun. Jadi dokternya kayak bingung juga Kak. Setiap visit itu kayak ngeliatin hasilnya sama ngeliatin anaknya, kok bisa hasilnya nggak apa-apa, anaknya separah ini gitu. I'm sorry to hear that. Ini bener-bener situasi yang sangat berat banget untuk kamu saat itu kan. Iya. Nggak mudah loh buat kamu dan suami menghadapi ini semua. Iya. Dan setelah diruqyah, panasnya berangsur-angsur turun dan nggak lama dari situ boleh pulang. Mungkin ya di sela-sela situasi kamu saat itu, Tuhan dalam hal ini ya Allah yang kita percaya lewat bantuan dari Pak Kosim yang membantu Naura saat itu ya. Akhirnya rumahnya dibersihin. Rumah dibersihin dan kita alhamdulillah semuanya nggak ada yang muntah. Jadi cuman
pure ngambil sisa-sisa makhluk yang ada di badannya Naura. Pak Kosim yang datang. Tapi sepertinya sempat dijelasin sih saat Naura di sana di Sandra, kalau aku, papahnya atau neneknya sholat, ucap namanya si Naura ini, Naura tuh kayak dipanggil di sana. Cuman Naura nggak bisa kemana-mana kak. Dia nyariin kita kok. Kayak ada yang manggil nih. Naura kayak aku sholat nih, aku doa. Dia tahu kok dipanggil namanya, cuman dia nggak bisa ngapa-ngapain. Apa ya bahasanya, kayak terperangkap ya kak, kayak ditahan di sana. Oke. Ini kan kejadiannya kurang lebih bulan Maret tahun lalu ya. Setelah dari itu sampai dengan hari ini apa yang terjadi sama Naura? Pernah ada gangguan kembali kah? Enggak, tapi memang setelah sembuh, setelah ruqyah, pemulihannya tuh lama banget kak. Dia belajar ngomong lagi, dia belajar jalan kayak normal lagi. Terus, jadi dia sempet setelah sembuh itu dia nggak ngaji dulu, dia nggak sekolah dulu, karena kan masih nggak bisa ngomong. Pasti orang-orang pun akan kaget, kok ini anak nggak bisa ngomong gitu. Aku nggak mau banyak pertanyaan, jadi anak itu nggak aku sekolahin dulu, aku liburkan dulu. Biar tenang, biar sehat, biar pulih dulu. Iya. Oke. Dea, ini kebetulan di studio kan ada temen yang memang dia sangat memahami dunia-dunia berkaitan dengan gaib, spiritual, dan sebagainya. Sebentar lagi kan aku undang untuk kita ngobrol bertiga. Mungkin dari sisi atau perspektif teman aku ini bisa melihat hal-hal yang mungkin selama ini tidak bisa kita lihat gitu ya. Alhamdulillahnya hari ini sudah selesai dan nggak terjadi lagi setelah itu kan. Alhamdulillah, jangan sampai terjadi lagi ya. Jangan sampai. Sebelum aku panggil, pertanyaanku terakhir ke kamu. Tapi sebelum semua ini terjadi, kamu percaya dengan hal-hal yang gaib atau gimana? Percaya sih kak, percaya antara percaya nggak percaya, karena memang kita itu berdampingan sama mereka kak. Cuman untuk mendalami yang percaya banget, ya enggak. Dibilang nggak percaya, aku juga percaya. Karena memang kita berdampingan sama hal-hal seperti ini. Gitu sih kak. Oke. Sebelumnya pernah ada kejadian-kejadian atau dari keluarga yang memang berhubungan atau berkaitan dengan hal-hal mistis atau gaib nggak? Ada. Almarhum papahnya suami aku. Kebetulan almarhum papahnya suami memang orang yang bisa ngobatin orang secara non medis juga saat itu. Oke. Jadi mungkin kenapa Naura bisa melihat mereka mungkin nurun dari kakeknya. Mama situ ada kakek, ngapain emang sendirian masih gitu. Nah, aku tuh dulu Naura ngomong kayak gitu, aku selalu alihkan. Ternyata itu salah. Naura ngeliat nih, dulu jawaban aku gini, mana sih kak? Nggak ada, kakak perasaan kakak doang, nggak ada gitu. Karena aku sempat ketemu sama orang yang memang bisa melihat hal seperti itu juga, ternyata respon aku seperti itu salah selama ini. Jadi sekarang kalau Naura melihat sesuatu, misalnya dia ngeliat sesuatu, aku tanya, gimana kak? Oh di situ ada ya kak? Oh biarin aja, coba kita bacain dulu. Ayo kak kita kirim Al-Fatihah, dibilang gitu. Terus nanti bilang, jangan ganggu Naura ya, jangan ikut Naura. Jadi aku sempat ketemu orang dan dapat ilmunya, ternyata jawabannya seperti ini. Biar anak ini nggak ngerasa gue nggak normal. Ternyata nyokap gue ternyata bisa lihat juga ya gitu. Kayak lebih disupport aja gitu ke anaknya. Kan kalau selama ini aku patahkan ya, kalau Naura lihat nih, mana sih kak, nggak ada gitu. Nggak ada, udah nggak usah diliatin gitu. Kalau sekarang gitu kak, kayak misalnya Naura lihat, oh iya kak, di situ ya di mana gitu. Kita bacain doa yuk kak. Oke. Aku pengen ngundang teman aku untuk bisa ikut bergabung dengan kita ngobrolnya, sambil mungkin nanti teman aku dikasih lihat lagi fotonya yang tadi, boleh ya? Boleh. Oke. Bun. Oke dia. Ini gue udah kedatangan satu teman gue, namanya Bun. Bun ini adalah orang yang jauh lebih bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan supranatural, misteri, gaib dan sebagainya. Hanya saja memang sampai dengan hari ini Bun lebih memilih ketika membantu orang itu di belakang layar, di belakang kamera. Mungkin Bun perlu lihat dulu kali ya dari foto yang tadi ya. Boleh.
Itu apa, Bun? Ini anak-anak. Mhm. Masih anak-anak nih. Soalnya kalau misalnya udah dewasa, dia nggak sekecil ini. Dia tinggi, gede. Tapi ini bisa kita bilang sebagai genderuwo sih. Tapi ini masih anak-anak. Oke, dan memang berbulu lebat gitu. Iya, berbulu lebat, taring, ada taringnya misalnya. Oke. Matanya merah. Matanya merah. Oke, Bun, apa yang terjadi menurut Bun Bun kalau Bun Bun bisa melihat dan mendengar semua cerita Dea dari awal sampai akhir, apa yang terjadi sama Naura dan keluarga Dea? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya didengar dari ceritanya Dea, Naura itu termasuk tulang wangi disebutnya. Nah kalau di Jawa itu tulang wangi itu ada pasaran. Jadi misalnya kayak contoh hari Senin Kliwon, Selasa Legi, disebutnya tuh orang-orang tulang wangi. Nah orang-orang dengan yang punya tulang wangi ini memang mereka disukai sama makhluk halus, gitu. Dan biasanya kalau orang-orang tulang wangi mau malam satu suro kena tuh. Kena apa, Bun? Kena badan sakit-sakit apa segala macem gitu. Karena kan malam satu suro kan biasanya kan makhluk-makhluk goib kan lagi keluar kan. Kayak Halloween lah kalau di luar negeri kayak gitu. Oke, tulang wangi, Selasa Kliwon, dan Kamis Legi. Ada beberapa sih, itu bisa dicek nanti teman-teman cek aja. Maksudnya kalau di sini kan namanya pasaran Primbon kan kita nggak boleh kasih tahu gamblang kan. Karena kan biasanya orang pasaran hari lahir atau Primbon itu dipakai juga buat ilmu hitam. I see. Gitu. Jadi nanti teman-teman cek aja tulang wangi pasarannya hari apa aja, nanti ada kok di Google, bisa di Google. Oke. Ada satu cerita dari Dea tadi pada saat makan lahap, kemudian dia pengen minum di depan di meja yang tadi dia ceritakan ada banyak air dalam botol yang isinya adalah air doa yang sudah dikirim gitu ya dia. Banyak isi doa-doa dan segala macam. Ketika mau minum, si Naura bilang darah. Itu apa, Bun? Itu sih sebenarnya gini ya. Karena kan kasus ini yang dari aku lihat ya, sebenarnya ini dia tuh narik sukma. Jadi sukmanya Naura itu diambil buat ditaruh di sana. Nah, memang kalau orang-orang dengan tulang wangi itu makhluk halus tuh dia lebih suka. Jadi bisa buat nambah stamina mereka gitu. Jadi mereka tuh lebih kuat, powernya lebih tinggi kalau dapat orang-orang dengan pasaran yang tulang wangi. Nah, kalau kasusnya Naura itu kalau sampai hilang kesadaran itu sukmanya ada di sana. Ini jadi sama aja kasusnya kayak orang-orang yang pergi ke gunung terus ditemukan meninggal. Ada beberapa memang yang sukmanya diambil. Jadi tinggal di sana untuk jadi budak lah atau apa segala macam. Jadi budak? Ya, jadi budak. Jadi kan kalau misalnya contohnya kayak gini, misalnya kalau di kasusnya Naura itu kita bisa lihat dari video penampakan itu kan sosoknya kan berbentuk genderuwo ya. Dan tadi disebutkan juga di villa ada pohon gede. Jadi kalau di dunia goib salah satu portal dimensi itu adalah pohon besar. Jadi pohon besar itu bisa jadi portal dimensi, tempat makhluk goib keluar masuk. Jadi kayak pintu masuk ke alamnya mereka. Pohon, kebanyakan rata-rata gitu. Pohon, terus udah gitu kaca juga bisa jadi portal dimensi. Maaf aku potong, villa itu merinding. Villa itu full kaca. Merinding, sumpah aku merinding. Bener, Bun. Banyak Villanya kacanya? dari ujung ke ujung, aduh sumpah ini aku. Itu kaca. Kaca, ada kacanya. Bukan ada kacanya. Full kaca. Full kaca, oke. Apalagi full kaca ya. Kaca cermin. Jadi jendelanya kaca, jadi yang kayu cuman pintunya aja. Dikelilingin itu dengan kaca. Jendela-jendelanya full. Jadi kita bisa ngeliat ke dalam villanya, Kak. Gimana ya? Jadi kita bisa melihat langsung ke bentuk dalam villanya seperti apa. Jadi full kaca tembus gitu. Iya. Oke, lumayan kemudian sinkron dengan apa yang tadi Bun Bun sampaikan ya. Satu pohon besar, yang kedua adalah kaca. Di mana itu gini, apakah kemudian semua rumah atau kaca itu pasti bisa menjadi portal goib? Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak. Tapi mayoritas selama ini bisa semua. Kaca itu salah satunya memang bisa jadi portal goib. Tapi kalau di kasusnya Naura ini, sebenarnya sosoknya bukan cuma genderuwo, banyak banget.
Banyak banget karena gini ya, walaupun misalnya bangunannya baru, tapi dulunya bekas apa? Nah, itu yang harus dipertanyakan. Bangunan baru itu tidak menjamin tidak ada makhluk goib. Jangankan bangunan baru ya, maksudnya mall-mall perkantoran yang kita tahu aja juga banyak kan. Bukan cuma rumah aja. Di mana-mana mereka tuh ada, pasti ada. Tapi untuk maksudnya mereka tuh jumlahnya banyak atau enggak, itu tergantung tempat dulunya bekas apa. Nah, kalau yang aku lihat sebenarnya villa itu tadinya di tempat berdirinya tuh ada makam. Malah aku lihat ada sosok kakek-kakeknya di villa itu. Ada sosok kakek-kakeknya. Tapi maksudnya sosok kuntilanak, sosok pocong juga ada. Banyak sebenarnya. Karena gini ya, kalau kita pergi ke ya kita sebutlah puncak gitu ya kan, ada banyak juga villa yang sering kosong. Jadi hari-hari mungkin ramenya hanya weekend saja, tapi hari biasa kan pasti kosong kan. Nah, kalau tempat kosong mereka biasanya suka, apalagi kalau lembab, dingin, nggak masuk matahari. Nah, itu mereka suka banget tuh buat kumpul di sana gitu. Nah, apalagi kalau misalnya ada pohon, nah berarti ada portal goib, jadi mereka keluar masuk di sana gitu. Tapi kalau misalnya dibilang tadi di fotonya itu adalah anaknya genderuwo, jangan salah ya, jin itu beranak pinak. Jadi mereka bisa punya anak. Oke, Bun, ini kejadian 1 tahun yang lalu. Tadi Bun cerita Bun ngeliat ke sana, maksudnya Bun ngeliat ke sana tuh gimana caranya, Bun? Ya, ini sih maksudnya gini, mungkin bagi yang nggak percaya ini dianggapnya halu ya. Tapi kalau orang-orang yang punya kemampuan kayak kita itu, kita juga punya kemampuan untuk nerawang ke tempat sih. Jadi makanya kenapa orang-orang kayak kita itu bisa lihat dari foto, video, dan biasanya dengar dari cerita juga kita udah bisa lihat. Makanya kadang-kadang gini, kalau misalnya ada orang cerita kita kelihatan yang nggak fokus, itu bukan kita nggak fokus, tapi kita justru lagi ngeliat di sana. Caranya seperti itu, kita kelihatan tidak fokus, kita kelihatan nggak dengar, tapi sebenarnya kita coba nerawang ke sana gitu. Kalau ini kan maksudnya kejadian 1 tahun lalu ya, dan dengar dari Dea, nauranya juga sekarang udah oke. Tapi saran aku ya, naura itu harus diruat. Apa tuh? Diruat, ada ruatan massal. Coba kamu cek deh, kadang-kadang di Taman Mini di Anjungan, mereka tuh ada ngadain ruatan massal. Itu nanti dari mana-mana orang-orang yang perlu diruat nanti ada prosesi ruatnya. Jadi diruat nanti terus ada wayang kulit kayak gitu-gitu segala macam. Soalnya dulu aku pun pernah diruat. Ruat itu gimana sih maksudnya? Jadi ruatan itu prosesi kayak mensucikan gitu loh. Mungkin kalau di Bali pun ada proses kayak gitu. Jadi anak-anak yang memang dari kecil punya kemampuan untuk melihat sosok goib itu memang harus menjalankan ritual diruat supaya gini, karena gini, apalagi dari kecil ya, dari kecil itu kan dia belum bisa memisahkan antara kenyataan dan yang tidak nyata ya, jadi dia belum memisahkan itu gitu, apalagi didukung dengan orang tua yang tidak punya kemampuan yang sama. Jadi ini kan untuk membesarkan anak dengan kemampuan kita sebut indigo ya. Kita sebut indigo itu gampang-gampang susah. Salah satunya kebanyakan rata-rata anak indigo itu kalau pergi ke psikolog itu pasti akan dapat label bipolar. Karena memang moodnya gampang berubah. Secepat itu gampang berubahnya. Makanya kenapa kalau ke psikolog dapatnya bipolar. Rata-rata semua pasti dapatnya bipolar. Dan kalau dari kecil, dari dini ditanamkan jangan takut. Betul tadi dibilangnya gitu. Oh iya, maksudnya bukan berarti kita mensupportkan kita tidak melihat, tapi gini. Tapi tanamkan sama dia jangan takut karena kita manusia, kita makhluk Tuhan yang lebih tinggi kedudukannya daripada mereka. Jadi kalau misalnya mereka ngajak kamu gini-gini, kamu jangan mau gitu. Tapi dengan bahasa anak-anak dijelasinnya kayak gitu biar dia ngerti. Terus juga harus diajarin baca-bacaan, doa-doa kayak gitu, iya. Jadi dari kecil harus benar-benar ditanaminnya ke agama sih. Kalau orang-orang yang kayak kita memang harus gitu karena apalagi kalau kita kan bisa komunikasi sama mereka. Jadi mereka tuh memang tipu dayanya kan melalui pikiran kan. Jadi mereka akan mencoba untuk membelokkan gitu. Kayak contoh misalnya ada orang kita sebut punya depresi gitu kan, mereka akan bilang ayo lompat sehingga terjadilah gitu. Jadi dari kecil harus dibekalin gitu. Jadi kamu bilang gini, jangan takut gitu, atau enggak kamu bisa juga pasang badan. Dia takut sama
sama mama atau sama bunda gitu. Jadi seolah-olah dia kan ngerasa oh iya kenapa mesti takut gitu. Buktinya kan mamaku atau bundaku nggak takut kayak gitu. Jadi memang emang agak susah sih punya anak yang indigo tapi orang tuanya nggak indigo. Agak susah. Orang awam. Iya, orang awam. Dari cerita Dea tadi, kemudian ada Pak Kosim yang berbaik hati untuk membantu Dea saat itu, dan Naura dan keluarganya. Beberapa kali tadi diceritakan dipegang kepalanya, terus kayak diambil sesuatu dari badannya Naura, terus dimasukin ke dalam botol. Bun ngeliatnya gimana Bun? Terkait dengan bagaimana Pak Kosim ini membantu Dea dan Naura? Oke, kalau misalnya metode kan beda-beda. Orang tuh kalau buka praktek ya, kita sebut buka praktek. Kalau orang buka praktek metodenya beda-beda. Ada yang metodenya seperti itu, ada yang memang tanpa harus pakai alat atau botol langsung dikirim balik. Ada juga yang kayak gitu. Kalau tadi Pak Kosim sempat dibuang juga ya, dibuang ke laut juga ya. Nah, ada juga yang kayak gitu dibuang ke laut juga. Sebenarnya sih metode nggak masalah, metode beda-beda. Yang penting gini, kalau menurut aku bottom line-nya adalah tetap ke agama. Jangan ke klinik kayak misalnya oh ya dia mau pergi atau dia mau pulang nih kalau kita sediain kayak gini gitu atau enggak kita harus sediain kayak sajen atau enggak ayam cemani atau apa. Nah, nego berarti ya Kak. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu kalau bisa jangan. Karena sekalinya dikasih mereka akan minta lebih. Jadi memang kita negosiasi gitu, mau balik atau enggak. Kalau mereka enggak mau balik terus mereka minta macam-macam, ya kalau kita perlu hajar kita hajar kan gitu kan. Tapi tetap negosiasi memang penting di awal gitu. Dan maksud gini ya, kadang-kadang kita tuh manusia dapat karma baik dari orang tua. Jadi pada saat kita susah, apa sih yang bantu? Itu bukan karena kita baik sama orang lain, tapi dulu-dulunya orang tua kita yang baik sama orang lain. Jadi orang tuanya pernah baik, nah sekarang anaknya susah ada yang tolong. Makanya penting banget teman-teman buat jaga karma baik, ya begitu. Mungkin sekarang kita berbuat baik, kita nggak dapat efeknya sekarang nih, tapi nanti anak cucu kita yang akan dapat efeknya. Salah satunya ya kayak gini, tiba-tiba dateng, ada yang tolong, kan nggak kenal kan sama Pak Kosim. Ada yang menduga juga sih. Iya kan, nggak ada yang kenal sama Pak Kosim. Sebenarnya ini yang bisa jadi nih karena karma baik dari almarhum bapaknya, mungkin pernah sering bantuin orang kayak gitu. Iya. Cuman kan memang kalau keturunan itu memang tidak bisa ditutup mata batinnya. Bisa ditutup tapi nanti dia akan terbuka lagi. Ditutup terbuka lagi kayak gitu terus. Jadi salah satu caranya ya harus diruat. Diruat dulu sambil diberikan pengertian. Pengertian dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak gitu. Dan satu lagi, ibunya harus tegar. Jangan kelihatan pusing, jangan kelihatan gerasak-gerusuk kayak gitu. Jadi ibunya pun harus maksudnya gini, menanamkan sifat kayak pede gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada yang bilang, oh ini ada sosok, jangan takut gitu. Jadi benar-benar, tapi ngomongnya harus pede. Jangan takutnya tuh jangan takut, enggak jangan. Jadi harus jangan takut gitu. Jadi harus pede gitu. Biarin anaknya pun, oh iya gitu, ngapain takut gitu. Dari kecil harus ditanamin kayak gitu. Tapi gini, indigo pun salah satunya ada yang bisa jadi mediumisasi. Itu hati-hati ya. Kalau mediumisasi karena dia bisa kesurupan. Oh, iya. Di masa yang akan datang ya? Iya, tapi maksudnya ada juga soalnya aku pernah nangani kasus dia umur 10 tahun dia bisa mediumisasi. Dan itu gonta-ganti berapa kali, pernah waktu itu mau cekik ibunya sendiri. Nah, kayak gitu-gitu juga harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kejadian kayak gitu-gitu jangan panik. Yang paling utama ingat doa ibu itu paling kuat. Kalau anak kenapa-napa jangan minta tolong sama orang lain dulu, ibunya yang doain. Jadi ibunya yang bikin air doa kasih ke anaknya itu paling utama. Nggak usah minta tolong orang lain dulu. Doa ibu itu paling mujarab. Mereka tuh paling takut sama kayak gituan. Yang penting diucapin doanya dengan sungguh-sungguh ya. Harus ada isinya doa itu. Kalau misalnya nggak ada isinya ya pasti mempan. Nggak mempan, mental nanti. Harus diucapin bener sungguh-sungguh, kasih dulu anaknya. Nah, jadi ibarat kata itu adalah pertolongan pertama.
sebelum minta tolong sama orang lain. Gitu. Oke. Dan sekali lagi satu poin penting yang tadi Bun Bun sampaikan adalah ketika kemudian nanti ini terjadi sama siapapun yang di luar sana ya, kemudian akan ada yang ngebantu, terus si makhluk ini akan bisa keluar atau tidak mengganggu, tapi dengan syarat harus memberikan beberapa sesajen, rokok, kopi, bunga, menyan, buah, segala macam. Sebaiknya jangan. Cari orang lain lagi gitu kali ya. Iya, jangan, masa untuk hal yang kayak gitu kita jangan kompromi yang kayak gitu-gitu deh. Masa kita kompromi ngusir dia baik-baik atau kita mau usir dia pakai cara paksa gitu aja. Kalau dia mau baik-baik ya udah silakan gitu. Tapi kalau misalnya dia minta macam-macam jangan dikasih. Menarik karena at the end manusia tingkatannya lebih tinggi dibandingkan mereka. Dengan kita memberikan sesajen artinya kita mengakui bahwa kita ada di bawahnya dia, kita takluk dan tunduk kepada dia. Jadi sebaiknya memang jangan kemudian menuruti apa yang dia mau, karena gak akan pernah selesai ya. Dia akan terus minta dan terus minta. Mungkin seperti itu ya. Apakah makhluk-makhluk ini akan sangat tertarik dengan anak-anak indigo? Karena kalau dari cerita dia tadi, saudara-saudaranya yang anak-anak yang lain badannya panas, tapi kemudian tidak ada gangguan. Yang seperti Naura ya, kebetulan Naura adalah punya kemampuan untuk itu, dia kemudian sangat terganggu dengan gangguan yang sangat berat. Karena gini, amit-amit ya, amit-amit. Baik itu Naura ataupun anak-anak yang lain, ketika pergi ke satu tempat yang lain, camping atau lagi pergi liburan, kan orang tuanya tidak pernah tahu nih tempat ada apa gitu. Namanya udah di planning, udah pengen liburan, tiba-tiba datang, terus ada sesuatu di sana. Apakah kemudian ini akan ada kemungkinan untuk relapse, terjadi lagi gangguan-gangguan seperti ini, baik itu kepada anak-anak indigo-indigo yang lainnya, Bun? Cara menghindarinya gimana, Bun? Ya, sebenarnya gini ya, bukan cuma buat anak indigo sih, anak-anak biasa juga. Pentingnya izin ke orang tua, salah satunya itu. Mau pergi kemana-mana tuh harus izin orang tua. Kan tadi kan disebutkan sebelumnya doa ibu itu paling mujarab, itu benar. Makanya kenapa kalau kita pergi kemana-mana kita harus info ibu. Percaya atau tidak percaya, aku sampai sekarang sebesar dan setua ini masih kemana-mana izin orang tua walaupun sudah tidak tinggal satu kota, tidak tinggal serumah. Tapi kalau mau ada apapun, mau pergi kemana selalu bilang sama ibu. Karena gini, ngerasanya gini, kalau misalnya kita pergi keluar rumah, diiringi dengan doa orang tua, itu kita jalannya lebih gampang, lebih mudah, dan sebagai proteksi juga. Jadi kalau kita ada apa-apa gitu kan, orang tua tuh ikut mendoakan kan. Nah sama gini satu lagi, dari sekarang juga kita harus kasih edukasi sih sebenarnya ke anak-anak. Bukannya kita maksudnya nakut-nakutin ya, enggak. Tapi kita harus edukasi, maksudnya kalau pergi ke tempat-tempat kayak di alam, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus kayak kita mau itu harus permisi kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih lebih kepada adab aja sih sebenarnya. Kemanapun kita bawa, kan di mana di bumi dipijak di situ langit dijunjung kan. Kemanapun kita pergi ya kita sebagai orang timur ya kita kulo nuwun, numpang-numpang, permisi kayak gitu kan. Pencegahannya sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang anak yang punya kemampuan lebih atau kita sebut indigo, sebenarnya hal yang paling utama adalah jangan diladenin. Karena kalau memang benar sosok goib ngelihat ada orang atau manusia yang bisa komunikasi, mereka memang tertarik karena kan loh, oh kok dia bisa ngelihat nih gitu. Sebenarnya mereka tuh makhluk goib tuh cuma pengen ngobrol, cuma pengen cari temen curhat, udah sebenarnya intinya kayak gitu. Tapi maksudnya dari kitanya juga, kitanya harus bisa tegas, jangan semua diladenin gitu. Atau enggak misalnya kita lihat ya kita jangan liatin terus, pura-pura nggak ngeliat kayak atau apa gitu, jadi mereka akan stop sendiri gitu. Kalau kita makin ladenin ya capek, apalagi mungkin anak-anak yang belum bisa bikin pelindung gitu. Kalau udah bisa bikin pelindung nih kan kita bisa set nih radiusnya berapa meter, jangan deket-deket kayak gitu, kita bisa set nanti makin lama itu nanti masa berjalannya waktu dia akan bisa sendiri kayak gitu. Artinya ini juga menjadi PR besar buat Dea dan suami ya. Jangan sampai dalam masa tumbuh kembangnya
nggak cuma buat kalian ya, maksudnya orang tua yang kebetulan anaknya adalah indigo, jangan sampai si anaknya ini berguru atau mengetahui cara penanganan ini dari orang yang salah ya. Ya, itu juga tuh. Iya kan? Bahaya loh. Bahaya. Kalau misalnya kemudian diajarkan kamu harus begini begitu segala macam, takutnya bahaya gitu. Jadi filternya memang harus dari orang tua yang punya pemahaman yang baik terkait hal ini ya. Iya, karena gini, kalau bagaimanapun pasti ada sesuatu tuh ada konsekuensinya. Kalau di dunia gaib tuh ada konsekuensinya. Misalnya ada sesuatu yang tidak boleh diungkapkan ke publik, tapi kita paksa ungkapkan ke publik nih. Kita tuh sebagai orang yang indigo misalnya contohnya, kita tahu nih ini nggak boleh diungkapin nih ke publik gitu, tapi kita tetap paksa di publik gitu. Nanti itu pasti ada konsekuensinya. Entah kalau misalnya biasanya yang suka ramal-ramal masa depan, nah biasanya kenanya umur. That's why kan pemahaman-pemahaman begini tidak mudah untuk bisa diakses oleh si anak indigo ataupun orang tuanya sendiri kan. Jadi jangan, bener-bener bahaya banget gitu kalau sampai si anak indigo ini belajar atau mendapatkan pemahaman dari orang yang salah atau guru yang salah gitu. Apalagi kalau belajar sendiri dari Google gitu. Bisa pusing sendiri segala macam kan. Belok. Jalannya jadi nggak lurus. Ini loh Bun, mungkin buat dia juga ya. Kami buat konten seperti ini. Aku udah ngobrol sama beberapa orang seperti Bun Bun. Ada yang tayang, ada yang tidak tayang dan sebagainya. Semuanya menganggap bahwa ilmu yang mereka jalani itu adalah ilmu putih. Baik orang yang ilmu hitam, dia akan menyebut diri sebagai ilmu putih gitu. Cuma kan karena kita orang awam, dia nggak tahu, kita nggak tahu, kemudian harus ngasih sesajen ini, sesajen itu dan sebagainya gitu. Kalau dari aku pribadi, dari Bun Bun dulu deh. Kenapa? Ini buat bekal Dea dan teman-teman semuanya ya. Suatu hari nanti kalau misalnya ada seseorang datang untuk membedakan mana yang putih, mana yang hitam, ciri-cirinya apa? Putih dan hitam sebenarnya cara penggunaan ilmunya sama. Ya. Ilmunya sama, cuman disebut putih dan hitam ya karena cara penggunaannya aja. Kalau yang putih kan digunakan buat bantuin orang, gitu-gitu kan. Tapi kan kalau yang hitam kan buat santet, guna-guna kayak gitu. Sebenarnya metodenya sama yang dipakai. Hampir-hampir mirip kok. Gitu. Oke. Berarti salah satunya adalah melihat bagaimana penggunaannya. Iya, cuman gini. Kalau misalnya kita punya kemampuan, merasa besar hati gitu kan, terus kepala kita jadi besar gitu kan. Nah berarti sosok yang membimbing kita tuh salah. Karena kan biasanya kalau anak-anak indigo dia ada sosok pendampingnya. Apalagi yang keturunan, ada satu paket. Pasti didampingin, ada pendampingnya. Mungkin nanti suatu saat bisa ketemu. Mungkin bapaknya udah pernah lihat. Gitu. Maaf aku potong, pas aku di salah satu podcast almarhum papa sempat datang dan mereka yang hostnya ini bisa ngelihat kayak langsung yang break, papanya datang tuh. Nah biasanya memang kayak gitu, karena kalau anak-anak indigo itu kita apalagi yang keturunan ya, itu kita kan tidak punya guru, kita nggak belajar. Nah biasanya yang ngajarin kita adalah sosok pendampingnya gitu. Nah biasanya kalau misalnya jalannya benar, harusnya semakin tahu semakin diam. Bukan semakin tahu semakin koar-koar. Dan biasanya kalau memang yang pendamping yang ngajarinnya yang benar, nanti justru anaknya malah malah down to earth jatuhnya. Jadi humble gitu. Jadi nggak koar-koar, nggak perlu pembuktian orang juga. Gitu. Ya. Menarik banget ya, maksudnya insight dari Bun Bun, karena di luar sana banyak banget orang-orang indigo ya tanpa bermaksud untuk melihat mereka dari sisi yang negatif, tapi ini mungkin adalah pilihan dan jalan yang mereka ambil ya, koar-koar bahwa dia bisa ini, bisa itu, segala macam. Terakhir dari kamu sendiri, ada nggak yang mau ditanya mungkin ke Bun Bun? Ada sih. Nanti semakin gede, Naura ini akan gimana dengan sesuatu yang ada di dirinya?
apakah bisa aku coba untuk tutup lagi, apakah bisa, atau nanti gedenya Nora tuh gimana gitu Bun, dengan apa yang dia punya sekarang. Nanti ya sebenarnya nggak akan bisa ditutup, karena udah beberapa kasus coba tutup buka lagi, termasuk itu kejadiannya ke aku sih, kejadiannya ke aku juga, coba ditutup kebuka lagi gitu. Karena kan kalau aku juga kebetulan kakek pun bisa, kakek dari mama bisa, dan bokap bisa gitu. Jadi keturunannya dari 2 nih. Gitu. Iya. Pernah dicoba ditutup beberapa kali tapi nggak bisa. Akhirnya ada lagi. Cuman gini, memang kalau anak-anak kayak kita itu memang dikasih tanggung jawab, dan nanti biasanya pasti ada misinya. Misinya apa? Pasti ada. Jawabannya sama. Ya, ada misinya. Nah, jadi sebagai orang tua ya paling bisa hanya mendoakan dan mengikhlaskan agar anaknya bisa ikhlas menjalankan misinya gitu. Terus kan ada yang lagi rame-rame itu di TikTok yang dapat misi, tahu nggak? Apa ya? Yang ke 99 pantai. Pernah lihat nggak? Nggak. Nah, itu kan ya maksudnya modelnya kayak gitulah, hampir-hampir mirip, dapat misi. Ya, tapi sekarang udah lahiran. Dapat misi kayak gitu. Tapi sebenarnya biasanya misinya tidak memberatkan. Dan mengikuti juga kita aktivitas kita sebagai manusia kan. Karena kita manusia belum bisa terbang antara satu tempat ke tempat lain gitu kan. Jadi harusnya sih tidak memberatkan. Tapi maksudnya gini, punya anak indigo tuh ya memang rada-rada ngeri-ngeri sedap juga. Tapi orang tua pun harus dibekalin dengan ibarat kata safety kit gitu loh. Jadi kalau misalnya suatu saat dia ngelihat sesuatu atau apa, dibantu doa aja. Dibantu doa. Jangan dibilang, oh nggak ada gitu. Jadi nanti dia melabeli dirinya kalau dia tuh halu. Gitu doang sih. Oke. Ada lagi nggak? Cukup sih, Kak. Itu aja. Dari bapaknya mungkin ada mau ditanya nggak? Cukup ya. Oke. Sekali lagi Dea, aku benar-benar turut prihatin dengan apa yang terjadi sama kamu 1 tahun yang lalu. Aku berdoa semoga ini adalah kejadian yang pertama dan yang terakhir. Jangan sampai ini terjadi lagi, karena aku tahu ini betapa beratnya, betapa sulitnya kamu dan keluarga melewati ini semuanya. Apalagi kamu juga harus menjelaskan kepada setiap orang di hari itu, orang yang datang kenapa, kok bisa. Capek banget kamu untuk menjelaskan ini semua kepada setiap orang yang datang. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Jangan sampai terjadi lagi. Again, Dea, Bun, thank you for coming. Thanks for watching. Bye-bye.